sebagai dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ekspansi modulo. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ega Ayu Pramtasari dengan akhiran NIM 026, dan Maira Fadila dengan akhiran NIM 076. Nah, untuk materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada konsep dasar modulo, yang kedua ada kaidah-kaidah modulo, yang ketiga ada fungsi hash, yang keempat ada ISBN, yang kelima ada pembangkit bilangan acak semu. Nah, untuk tiga materi yang terakhir ini adalah pengaplikasian dari modulo. Next. Nah, untuk yang pertama, konsep dasar modulo akan saya sampaikan. Nah, modulo itu mempelajari tentang sisa hasil bagi atau remainder. Misalkan A itu bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Operasi A mod N dibaca A modulo N, memberikan sisa jika A dibagi dengan N. Biasanya A modulo N dengan N sama dengan 1 tidak ditulis. Artinya modulo 1 jarang dijumpai atau tidak pernah dijumpai karena A modulo 1 nilainya pasti sama dengan 0. Semua bilangan bulat pasti habis dibagi 1. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat contoh berapa sisa 215 dibagi 13. Nah, jika 215 ini kita ubah menjadi perkalian 13, itu kan sama dengan 13 dikali 16 ditambah 7. Nah, 7 ini adalah sisa dari 215 dibagi 13. Jika diubah dengan diubah ke modulo menjadi 215 modulo 13 sama dengan 7. Di sini mengapa saya menggunakan sama dengan agar lebih memudahkan teman-teman untuk memahami konsep dasar modulo dan kaidah-kaidah modulo nantinya. Nah, untuk contoh yang kedua, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk yang 18 modulo 5. Dipersilakan untuk teman-teman. Kongruen modulo kan sudah lah ya. Nggak langsung masuk aja ke fungsi hash, Tante. Langsung ke fungsi hash saja, Bu. Iya, wes. Ini kan sudah mulai tadi kan sudah itu reduksinya apa sisanya. Untuk kaidah-kaidahnya tidak usah, Ibu. Ya, mana yang mana sih? Yang ini. Oh, boleh. Wah, belum. Sudah belum nih ya? Wes, Bu. Tapi pasti ya, nggak tempuh dengan teman-teman yang tadi, Tante. Kalau yang ini belum dijelaskan, Ibu, yang kaidah. Belum ada ya? Ya, wes coba wes. Ada. Aku kayak perasaan wes belum ya? Belum, Ibu. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya ada kaidah 1 atau kaidah dasar. Terdapat A modulo N itu sama dengan BN ditambah C modulo N sama dengan C modulo N. Dengan B anggota bilangan bulat. Nah, di sini A ini kita ubah menjadi BN plus C. Nah, di sini untuk contohnya 215 modulo 13 itu kita ubah menjadi bentuk ini. Menjadi 16 dikali 13 ditambah 7 modulo 13. Nah, di sini kan C modulo N, sehingga di sini C-nya 7, jadi 7 modulo 13. Itu sama dengan 7. Untuk contoh yang kedua, mungkin teman-teman ingin mencoba, dipersilahkan. Caranya sama kok. Izin mencoba. Ya, silahkan. Berarti kan ini sama dengan
9 dikalikan 15 maaf. Ditambah 13 tutup kurung modulo 15. Nah, berarti kan nanti 13 modulo 15. Jadinya sama dengan 13. Itu sama dengan apa kongruen itu? Itu sama dengan apa kongruen? Kongruen, Ibu. Ya, yang atas itu benar apa enggak? Itu kaidah satunya benar itu. Apa bunyinya kaidah satu tuh? Apa bunyinya? A modulo N sama dengan B dikali N ditambah C modulo N sama dengan C modulo N, Bu. Sama dengan apa kongruen? Saya melihat di referensi itu sama dengan Ibu, tapi nantinya tetap menggunakan kongruen. Di sini untuk lebih memahami saja di kaidahnya nanti. Karena kalau sudah pakai modulo itu kita bicaranya kongruen, bukan sama dengan. Karena bukan persamaan. Kalau ini Jadi Ibu nanti direvisi. ya wes, ini seharusnya benar kata Budina, masuk yang tadi nih. Ekspansi modulo lebih tinggi tingkatannya. Ini masih dasar. Lanjut ya. Baik, untuk Carlos tadi jawabannya benar ya. Tapi di sini saya menggunakan yang 10 kali 15. Tapi nanti hasilnya sama. 13 modulo 15. Mungkin bisa di next, Mira. Mohon maaf, izin bertanya. Untuk selanjutnya, yang kaidah kedua itu adalah linearitas penjumlahan atau pengurangan. Di sini terdapat A ditambah B modulo N kongruen N tambah B modulo N modulo N. Jadi untuk yang di dalam kurung ini, jadi contoh berapa sisa 10 ditambah 17 ditambah 21 jika dibagi 10 ditambah 17 ditambah 21 kita ubah ke dalam bentuk. Jadi 10 modulo 9 ditambah 17 modulo 9 ditambah 21 modulo 9 modulo 9. Nah, 10 modulo 9 itu kan sisanya 1. 17 modulo 9 itu 1 modulo 9 kita tambah menjadi 12. Nah, 12 modulo 9 itu kongruen dengan 3. Jadi misalnya nanti 3. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira.
Bunda Maira dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada kaidah 3, yaitu linearitas perkalian. Ada A kali B modulo N kongruen dengan A modulo N dikali B modulo N. Nah, ada contoh, berapakah sisa pembagian 7 kali 9 kali 10 oleh 8? Nah, dengan dengan kaidah yang 3 kita bisa menggunakan dengan 7 dikali 9 dikali 10 modulo N, kita jabarkan menjadi kaidah 3 menjadi 7 modulo 8 dikali 9 modulo 8 dikali 10 modulo 8 modulo 8. Nah, untuk 7 modulo 8 kan berarti jadinya 8 dikali 0 ditambah 7. Berarti hasilnya 7. Untuk 9 modulo 8 jadi 8 dikali 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 1. Dan untuk 10, 8 dikali 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 2. Jadi 7 kali 1 kali 2 modulo 8. Menjadi 14 modulo 8. Kita rubah 14-nya kita rubah menjadi 1 dikali 8 ditambah 6 modulo 8. Berarti hasilnya sama dengan 6. Ini mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab, berapakah digit terakhir satuan dari 2016 dikali 2017 dikali 2018 dikali 2019. Nah, untuk mendapatkan digit terakhir satuan, kita menggunakan modulo 10. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba? Silakan kepada Carlos. Baik. Muridnya kok cuma Charlotte toh. Berarti kan ini nanti 2016 kali 2017 kali 2018 kali 2019 modulo 10. Berarti 2016 modulo 10 kan sisanya kan 6 ya. Terus 2017 modulo 10 kan sisanya 7. Terus 2018 modulo 10 kan berarti sisanya 8. 2019 modulo 10 kan sisanya 9. Berarti 6 kali 7 kali 8 kali 9 modulo 10. Lalu ini kan 6 kali 7 42. Dikalikan lalu kan 42 modulo 10 kan nanti sisanya 2 dikalikan 72 modulo 10 sisanya juga 2. Berarti 2 kali 2 modulo 10
Kongruen 4 modul 10. Sudah. Baik, terima kasih kepada Mas Carlos. Jawabannya benar ya? Benar, sangat Jadi benar. digit terakhir, kan pertanyaannya berapa digit terakhir? Pertanyaan adalah berapakah digit terakhir dari itu kan? Berarti jawabannya mana? 4, Ibu ya. Itu belum jawab. Itu belum jawab loh. Jadi digit terakhir dari itu adalah berapa? Oh, Digit terakhir satuan dari 2016 kali 2017 kali 2018 kali 2019 4, Ibu. dalam. Jadi kalau menjawab itu kalau belum sampai pada kesimpulan, dengan itu belum hasilnya, nah masih perhitungan saja itu. Siap, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya, ada kaidah 4, linearitas perpangkatan. Misal ada A pangkat B modulo N, itu kongruen dengan A modulo N dipangkatkan B modulo N. Contohnya, berapakah sisa 7 pangkat 2021 dibagi oleh 8? Kita gunakan kaidah 4, jadi 7 pangkat 2021 modulo 8 sama dengan 7 modulo 8 dipangkatkan 2021 modulo 8. Nah, 7 modulo 8 kan bisa dirubah menjadi 8 dikali 1 dikurang 1. Nah, jadi 7 modulo 8 itu sama dengan negatif 1 modulo 8. Dapat dirubah menjadi negatif 1 dipangkatkan 2021 modulo 8. Nah, negatif 1 dipangkatkan 2021, karena 2021 ganjil kan hasilnya tetap negatif. Jadi negatif 1 modulo 8. Berarti sisa dari berapakah sisa 7 pangkat 2021 dibagi oleh 8 itu sama dengan 7, karena 8 dikali 1 negatif 1, biar bisa negatif 1 kan jadi negatif sebentar. Ada apa? Mengeneralisir ya. Emang kalau ibahnya cowok itu enggak. Kalau ibahnya cowok itu banyak versi. Kadang ada yang cerita cewek. Jadi negatif 1 modulo 8 itu sama dengan 7. Jadi sisanya sama dengan 7. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, saya serahkan ke moderator.
Baik, selanjutnya terdapat aplikasi modulo. Bisa di next, Mera. Nah, yang pertama itu ada fungsi hash, akan saya sampaikan. Next. Nah, fungsi hash itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menempatkan suatu record yang mempunyai nilai kunci K. Setiap data yang mempunyai file kunci yang unik yang membedakan suatu record dengan record lainnya. Nah, bentuk umum fungsi hash itu HK sama dengan K modulo M. Dengan keterangannya sebagai berikut. Untuk M itu adalah jumlah lokasi memori yang tersedia. Dan H itu menempatkan record dengan kunci K pada suatu lokasi memori yang beralamat HK tadi. Next. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan M sama dengan 11, sehingga kita mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Bentar. 0 sampai 10. Nah, kita akan menyimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Pada mulanya sel-sel memori dalam keadaan kosong. Tentukan urutan nilai kunci untuk menyimpan data record tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, kan tadi persamaannya maka kita mau dulu M. Untuk K sama dengan 15 itu H15 sama dengan 15 modulo 11. Itu kongruen dengan 4 modulo 11. Untuk yang K-nya 558, H558 sama dengan 558 modulo 11 kongruen dengan 8 modulo 11. Untuk K sama dengan 32, H32 sama dengan 32 modulo 11, kongruen dengan 10 modulo 11. Untuk K sama dengan 132, H132 sama dengan 132 modulo 11, kongruen dengan 0 modulo 11. Untuk yang K sama dengan 102, H102 sama dengan 102 modulo 11, kongruen dengan 3 modulo 11. Untuk yang K sama dengan 5, H5 sama dengan 5 modulo 11, kongruen dengan 5 modulo 11. Nah, untuk penempatan atau urutan nilai kunci bisa di next. Nah, 132 tadi, kenapa kok ditaruh di depan? Kan ini soalnya mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan tadi 0 sampai 10 ya. Dan 132 tadi, slide sebelumnya, Mai. Nah, 132 tadi itu korban dengan 0 mod sebelah. Jadi yang ditaruh di depan itu yang 0 dulu, lalu selanjutnya 102, di nomor 3, dan di nomor 4 itu nanti 15. Dan di nomor 5 ada 5, di nomor 8 ada 558, dan di nomor terakhir nanti ada 32. Slide selanjutnya. Nah, jadi keadaan sel memori setelah penyimpanan ke-6 data tersebut digambarkan sebagai berikut. Jadi urutannya sesuai dengan hasil modulo tadi. Ini yang 0, 3, 4, 5, 8, dan yang terakhir adalah 32. Next. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meira. Baik, selanjutnya ada ISBN atau International Standard Book. Nah, apa sih ISBN itu? ISBN itu adalah nomor identitas judul buku
yang diterbitkan oleh setiap penerbit. Fungsi ISBN itu sendiri itu untuk memperlancar arus distribusi buku sehingga pemesanan buku dapat dilakukan berdasarkan ISBN dari buku yang bersangkutan. Nah, ada juga keuntungan dari ISBN ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku yang dikehendaki. Nah, kode ISBN itu kan ada yang 10 karakter dan 13 karakter. Nah, yang pertama kita bahas yang 10 karakter. Misalkan ada angka dan dipisah. Yang 10 karakter ini biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Nah, misalkan ada 0, strip 3015, strip 4561, strip 9. Nah, dari angka-angka di atas itu ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, untuk 0 ini merupakan kode yang mengidentifikasikan bahasa. Untuk 3015 itu merupakan kode penerbit. 4561 itu adalah kode unik setiap buku, dan untuk 9 ini karakter uji. Nah, untuk mendapatkan karakter uji ini, kita akan menggunakan modulonya. Nah, ini karakter uji digunakan untuk memvalidasi ISBN, tepatnya untuk mendeteksi kesalahan pada karakter ISBN atau kesalahan karena perpindahan angka-angkanya. Nih, karakter uji dipilih sedemikian hingga sigma I sama dengan 1 sampai 10. I dikali XI modulo 11 kongruen dengan 0 modulo 11. Nah, yang dalam hal ini X1 itu adalah karakter yang ke I di dalam kode ISBN. Untuk mendapatkan karakter uji, kita cukup menghitung sigma I sama dengan 1 sampai 9, I dikali XI modulo 11 sama dengan karakter uji sendiri. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan ada kode ISBN 086381580 dan strip 4. Nah, tunjukkan apakah karakter uji benar bernilai 4 dan apakah kode ISBN tersebut valid. Nah, pertama kita kan tadi XI-nya merupakan itu ya. Bentar. Merupakan ini. Dari angka-angka ini kita misalkan yang 0 ini adalah X1, 8 ini X2, 6 ini X3 dan seterusnya sampai 4 ini adalah X10. Nah, untuk mendapatkan karakter uji kita bisa menggunakan dengan sigma I sama dengan 1 sampai 9, I dikali XI modulo 11. Nah, berarti sama dengan 1 dikalikan X1 ditambah 2 dikalikan X2 ditambah 3 dikalikan X3 ditambah 4 dikalikan X4 ditambah 5 dikali X5 ditambah 6 dikali X6 ditambah 7 kali X7 ditambah 8 dikali X8 ditambah 9 kali X9 modulo 11. Nah, kita substitusikan yang sudah kita ketahui tadi menjadi ini, yang di sini. Nah, menghasilkan 191 modulo 11. Nah, 191 modulo 191 itu sendiri kan bisa dijadikan 17 dikali 11 ditambah 4 modulo 11. Nah, ini kongruen dengan 4 modulo 11. Nah, dari sini terbukti karakter uji bernilai 4. Nah, selain itu untuk membuktikan valid atau tidaknya kode ISBN dapat menggunakan cara sigma I sama dengan 1 sampai 10 I XI modulo 11. Nah, tadi kan kita udah nyari nih 1 sampai 9-nya. Nah, tinggal kita tambahin 10 kali X10 modulo 11. Nah, sama dengan 191 ditambah 10 dikali 4 modulo 11 sama dengan kongruen dengan 231 modulo 11. Nah, 231 kan bisa kita ganti dengan ini 21 dikali 11 ditambah 0 modulo 11 kongruen dengan 0 modulo 11. Nah, berarti karena sudah mendapatkan 0 modulo 11 terbukti kode ISBN tersebut valid. Nah, untuk yang selanjutnya ada ISBN yang terdiri dari 13 karakter. Sejak Januari 2007, peraturan ISBN diubah menjadi 13 angka dan menggunakan perhitungan yang berbeda. Namun, format perhitungannya tidak jauh beda dengan peraturan sebelumnya. Nah, ISBN ini juga dipisahkan oleh spasi atau strip.
Kalau yang 13 ini terdiri dari 5 bagian. Nah, yang pertama ini angka pertama sama angka pengenal produk buku. Beda ding. Yang pertama angka pengenal produk buku, baru yang kedua ini adalah kode negara. Yang ketiga ini ada kode penerbit, ini merupakan kode unik dan ini merupakan karakter ujinya. Nah, untuk karakter uji dipilih sedemikian sehingga sigma I sama dengan 1 sampai 6, X2I dikurang 1, ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 6, 3 kali X2I, ditambah K kongruen dengan 0 modulo 10. Nah, ini bisa kita ingat-ingat, misalkan dia indeksnya ganjil, itu tidak perlu dikalikan 3, cukup tetap X yang ganjil ini. Nah, kalau dia yang genap, kita kalikan dengan 3. Contohnya, buktikan bahwa kode ISBN 978-602-53172-2-4 memang benar memiliki karakter uji 4. Nah, bisa kita pisahkan dengan tabel ini, X1, 9, dan seterusnya. Nah, ini pengalinya. Karena dia X1-nya ganjil kan tetap jadi dikali 1 aja, untuk yang genap dikalikan 3. Nah, ini dijumlahkan menghasilkan 106. Nah, diperoleh 106 ditambah K modulo 10 kongruen 0 modulo 10. Nah, biar mendapatkan nilai 0 ini, maka K-nya itu yang memenuhi adalah 4. Karena 110 modulo 10 kongruen dengan 11 dikali 10 ditambah 0 modulo 10, nah kongruen dengan 0 modulo 10. Jadi terbukti bahwa karakter ujinya adalah 4. Selanjutnya ada pembangkit bilangan acak semu. Nah, bilangan acak atau random banyak digunakan di dalam program komputer. Misalnya untuk program simulasi. Misal untuk mensimulasikan waktu kedatangan nasabah di bank atau pompa bensin. Bisa juga digunakan untuk program kriptografi, aplikasi statistik, dan sebagainya. Tidak ada komputasi yang benar-benar dihasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Bilangan acak yang dihasilkan dengan rumus-rumus matematika adalah bilangan acak semu, karena pembangkitan bilangannya dapat diulang kembali. Pembangkit deret bilangan acak semacam itu disebut pembangkit bilangan acak semu atau pseudo random number generator. Nah, selanjutnya metode yang paling umum digunakan untuk membangkitkan bilangan acak adalah dengan pembangkit bilangan acak kongruen lanjar atau linear kongruensial generator yang berbentuk Xn sama dengan AXN min 1 dikurang 1 ditambah B modulo M. Dengan keterangan Xn adalah bilangan acak ke N dari deretnya. Lalu Xn negatif 1 adalah bilangan acak sebelumnya. Dan A adalah faktor pengali, B adalah increment, M adalah modulus, dan A, B, dan M merupakan konstanta. Untuk kunci pembangkit adalah X0 atau yang disebut dengan umpan. Untuk contohnya, bangkitkan bilangan acak dengan memanfaatkan LCG M sama dengan 17, A sama dengan 7, B sama dengan 11, dan X0 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya persamaan LCG berbentuk Xn sama dengan A Xn dikurang 1 ditambah B modulo M. Nah, kita substitusikan yang sudah diketahui. Jadi Xn sama dengan A-nya sama dengan 7, Xn negatif 1 ditambah B-nya tadi sama dengan 11, modulo M-nya tadi 17, M-nya. Lakukan perhitungan seperti di bawah ini. Nah, X0-nya tadi 0, untuk X1-nya kan tadi 7, dikali X, N-nya 1, 1 dikurang 1, ditambah 11 modulo 17, itu kongruen dengan 7 dikali 0, ditambah 11, kongruen dengan 7 dikali 0 ditambah 11 modulo 17, itu kongruen dengan 11 modulo 17. Nah, kita lakukan perhitungan terus sampai terjadi
pengulangan, yaitu di X16 ini. Kan 0 modulo 17 sama dengan 0. Nah, penjelasannya, pada N sama dengan 16, nilai X16 sama dengan X0, maka bilangan acak berikutnya X17, X18, dan seterusnya akan berulang kembali. Nah, inilah alasan mengapa LCG termasuk ke dalam pembangkit bilangan acak semu. Mungkin itu pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Meira. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Dari teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand. Baik, kepada Afni, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya terkait kaidah 1 yang contoh soal untuk teman-teman tadi. Bentar, Ge, lemot. Oke. Iya, ini mau lihat yang slide 10, yang jawaban dari 148 modulo 15. Nah, saya izin bertanya yang ini. 10 dikali 15 dikurangi 2. Nah, berdasarkan kaidah 1 tadi kan dijelaskan bahwa A modulo N sama dengan BN plus C modulo N sama dengan C modulo NB. Gitu ya. Nah, ini kan bukan BN plus C. Kalau dikurangi itu nggak apa-apa kah? Berarti ini kan tidak sesuai dengan kaidah 1 tadi. Kan kalau kaidah 1 BN plus C. Nah, itu tadi dikurangi. Itu boleh. Ya, izin menjawab ya. Ini sebenarnya tetap memakai kaidah 1, boleh. Ini kan mengapa kok saya pakai yang ini negatif. Nanti kan hasilnya tetap ditambah ya. Ini. Di sini tuh saya menggunakan yang perkalian 15 yang mendekati paling dekat dengan 148. Jadi 10 kali 15 dikurangi 2. Tapi nanti tetap diubah menjadi kaidah 1, yaitu yang ini. Oh, jadi kalau yang awalnya pakai yang mendekati dulu, habis itu diubah ke kaidah itu nggak apa-apa ya? Nggak Ya. langsung, kalau langsung ke kaidah juga nggak apa-apa? Iya, boleh. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih kembali Afni. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ilham dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Boleh minta tolong ke contoh soal yang fungsi hash tadi. Ya, itu misal yang nomor 2 dari bawah itu ya. Misal itu jadi H103. Berarti kan nanti kongruen dengan 4 modulo 11. Nah kan di atas ini sudah ada 4 modulo 11. Apakah mungkin ada kayak dua angka yang sama gitu? Terus nanti di tabelnya itu bagaimana kalau ada dua angka yang sama seperti itu?
Ilham, pertanyaannya bisa diulangi? Di saya tadi kecil suaranya. Oh iya, kalau sekarang gimana suaranya? Iya, agak keras dikit. Oh ya, itu yang nomor 2 dari bawah, yang H102 itu, misal angkanya itu bukan 102, tapi 103. Jadi H103 nanti kan menghasilkan itu kongruen 4 modulus 11. Sedangkan di atas sendiri itu kan sudah ada 4 modulus 11. Jadi apakah mungkin ada angkanya itu diulang kembali gitu. Jadi udah ada 4 modulus 11, terus di bawahnya itu ada 4 modulus 11 lagi. Kalau mungkin aku mau tanya yang di tabelnya tadi itu penempatannya jadinya gimana gitu. Sebentar ya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab. Untuk Mira bisa ditampilkan slide sebelumnya. Nah, jika tadi untuk hasilnya double ya, misal tadi 103, terus itu sama-sama 4 modulus 11. Nah, di sini di pengertian fungsi hash di sini ada kata-kata. Nah, setiap data yang punya file kunci yang unik yang membedakan satu rekod dengan rekod lainnya. Jadi nantinya itu di dalam satu memori tadi tidak mungkin menyimpan dua ini. Jadinya tetap satu, jadi nggak mungkin dua gitu. Jadi tetap satu-satu sendiri-sendiri gitu. Ilham. Kalau berarti nanti outputnya itu pasti beda gitu ya? Iya, setiap file memori itu tadi setiap file memori itu beda-beda, jadi nggak mungkin double gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Eka. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Di sini kelompok kami sudah menyiapkan latihan soal. Jadi terdapat 4 latihan soal ya. Untuk deadline-nya itu hari Senin pukul 23.59. Mungkin bisa di SS terlebih dahulu. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah selesai ya? Sudah ada contoh soal yang dibahas tadi? Ya. Ada Bu, sudah. Sudah. Pertanyaan temannya tadi tentang fungsi H, seandainya ada yang dua nilai sama terus piye, Dok? Tadi nggak ada contohnya yang seperti itu, Tanon? Tidak ada, Ibu. Soalnya tadi kalau di pengertian fungsi H tadi rekod satu membedakan rekod lainnya. Jadi setiap
tempat itu beda-beda, nggak mungkin double. Iya. Tapi ada dua yang sama, harusnya dia diletakkan di tempat yang di sebelahnya yang lebih tinggi satu tingkat dari dia. Ada seperti itu. Mungkin kurang teliti gue macam. Coba baca lagi ya referensinya. Ya, silakan. Sudah beliau ini tak kira. Ya, Jadi kalau ada dua nilai sama tempatnya dan tempat sudah ditempati, maka yang sama tadi diletakkan di tempat yang satu tingkat lebih tinggi dari dia. Begitu seterusnya. Oke, sampun boleh nih. ya, sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Oke, berarti ini pertemuan perkuliahan kita yang terakhir ya. Semoga nggak ngulang lagi mata kuliah teori bilangan. Minggu depan kita adakan UAS. Jadi satu ya sama kelas-kelas yang lainnya. Kelas apa aja? Bu? A, ini H ya? A, B, C, D, F, E, A, B, C, D, A, B, C, D, G, H. E dan F yang enggak boleh ini. Oke, silakan ya. Boleh kasak dulu, jadi nentukan harinya kapan, jadi nanti kalau di mana udah pas semuanya sudah bisa. Coba diremuk, tapi ya kalau bisa jangan jangan mendekati weekend ya, tengah-tengah aja atau awal Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Oke, materinya mulai setelah UTS ya. Berarti mulai bilangan Fermat ya. Halo. Kok kalian jawab? Ya itu, Bu. Ngomong dia. Ya udah, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Untuk ujiannya apakah Zoom, Bu? Ya nanti saya sama Bu Dina yang kita rencanakan lagi ya. Kita lihat situasi dan kondisinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Berarti yang kelompok M materi representasi bilangan bulat, bilangan prima nggak masuk ya? Kan udah sebelum UTS. Lewat 8. UTS nggak ada sih. Hah? Mau dimasukkan tak? Ya, nggak usah deh, Bu. Nggak ada penyakit kok lemahnya. Ya sudah, pokoknya materinya setelah UTS ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari mulai awal kuliah sampai hari ini bermanfaat untuk kedepannya kalian ya. Amin. Amin. Ya, akhiri. Terima kasih Bu Dina dan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.